istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu ketika, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Kemarilah putri-putriku. Ada apa, Ayahanda? Apakah Ayahanda manggilku juga? Iya putriku, ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang lusa. Lalu apa hubungannya dengan kami, Ayah? Ayah sudah membuat perjanjian dengan ayah dari Raden Inu bahwa ayah akan menikahkan salah satu anak ayah dengan Raden Inu. Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, Ayah? Kami telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan menikah dengan Raden Inu Kertapati, dan keputusan ini tidak bisa diganggu gugat. Maaf, Ayahanda. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun ini. terbesit Apa yang di harus aku pikirannya. lakukan ya? Ia pun mendatangi sebuah gubuk aku punya milik ide. Terima kasih, Ayah. Kirana sangat senang sekali. Sama-sama putriku, mari kita persiapkan semuanya. Permisi. Apa yang Anda butuhkan, gadis manis? Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin kamu menyindir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menyedihkan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita. Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu. Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya. Kutunggu kabar baik dari wahai Tuhan. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Kirana dihadang oleh seorang laki-laki tua yang buruk rupa. Laki-laki itu adalah kakek sihir. Chandra Kirana, apa kabarmu? Ha? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini. Siapa kau? Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong. Kenapa kau ingin menyihirku? Apa salahku? Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu. Galuh, tidak mungkin. Pasti kau berbohong. Sudah, jangan banyak ngomong. Terimalah nasibmu. Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan jaring, dan keong emas tersesat dalam mencari akan membawanya pulang. Keong emas itu lalu dibawanya pulang dan ditaruh di tempat. Setibanya di pondok, nenek itu meletakkan keong itu di tempat yang aman. Lalu dia beristirahat sejenak di kursi. Sampai jam segini aku belum juga mendapatkan ikan. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapatkan ikan, aku mau makan apa? Loh, kenapa aku ada di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang nenek-nenek membawaku. Kasihan sekali dia, untuk mencari makan saja dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya. Hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat kaget karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapakah yang mengirim masakan seperti ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, si nenek menjalani kejadian serupa. Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat ia pergi mencari ikan.
Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya, lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan makanan tersebut di meja. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Aku Chandra Kirana. Aku putri dari kerajaan Deha yang diikuti menjadi keong emas oleh saudaraku sendiri. Kasihan sekali dirimu, nak. Nenek tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu. Dia tega ingin mengutukmu, tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu apapun pasti dilakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini dulu. Terima kasih, Nek. Sementara itu, Pangeran Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Siapa kau? Tenang anak muda, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya? Kau tak perlu tahu siapa aku, ikuti saja petunjuk yang kuberikan. Terima kasih atas pertolonganmu. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak bisa menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Tolong anak, sudah berapa hari kakek tidak makan. Oh, ini kak, ada sedikit makanan. Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan nenek sihir. Dia memberikan arah yang salah Lalu apa padamu. yang harus kulakukan kak? Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan. Terima kasih kak, aku akan melanjutkan perjalanan ini. Berhati-hatilah dalam perjalananmu anak muda. Baiklah kak. Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, ia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya, sihir dari kakek sihir pun hilang karena perjumpaan itu. Di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat untuk sementara waktu dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Permisi, Iya, sebentar. bukankah kamu Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa kau bisa ada di sini? Ceritanya panjang, aku sudah berhari-hari mencarimu. Ayo sekarang kita pulang, ayah sudah menunggumu. Terima kasih, kau telah menyelamatkanku. Siapa Kirana? Oh nenek, dia adalah Raden Inu. Aku ceritakan pada nenek waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang, tapi aku tidak tega meninggalkan nenek sendirian. Apa Kirana? Pulanglah, kamu pasti merindukan keluargamu. Begini saja, nenek ikut kami ke istana dan itu bersama kami. Akhirnya, Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja minta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung. Dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya mereka hidup bahagia.